dia dengan judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dididik oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di langit. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok bahasa. Beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika dia keras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemarin itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar
Demikianlah Yusuf dipenjarakan di situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan sebuah tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun PKB Gemim tahun 2023 dan anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Jemaat Yudea Paluan. Dengarkanlah pengajaran ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di jemaat kita ini tim kerja Hapsah PKB Gemim dan ulang tahun PKB Gemim 2023 dan tambahan anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Jemaat akan dilantik sesuai dengan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Karena itu semua anggota sidang jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, dan ada yang ditetapkan sebagai panitia dan tim kerja dengan berbagai karunia dan tugas-tugas dan tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda. Namun semua dimaksudkan dalam tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan, sebagaimana telah tertulis dalam Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 16. Juga sebagaimana tertera dalam Tata Gereja Gemim 2021. Maka mari kita dengarkan bunyi keputusan, surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Yudea Paluan. Nama yang dibacakan diharap untuk maju ke depan dan menghadap mimbar. Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Manado Timur 6, Jemaat Yudea Paluan. Surat keputusan nomor 24 garing BPMJ garing Y.PD garing angka Romawi 5 garing 2023 tentang tim kerja Hapsah PKB Gemim dan HUT PKB Gemim tahun 2023. Karena amanat kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Jemaat Yudea Paluan menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai tim kerja. Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tim kerja dan berkoordinasi dengan Komisi Priakom Bapa. Ketiga, tim kerja membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis ke BPMJ paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Keempat, laporan keuangan tim kerja akan diperiksa oleh Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado 5 Mei 2023, BPMJ Gemim Yudea Paluan sudah bertanda Ketua Pendeta J. Soan Sumilat STH, Sekretaris Penatua Marlon Sumarang.
lampiran SK BPMJ nomor 24 garing BPMJ garing Y.PD garing angka Romawi 2 angka Romawi 5 garing 2023. Ketua Bapak Moldi Rumengan. Wakil Ketua Bapak Randy Tameni. Bendahara Bapak Christian Siwi dengan anggota Bapak Yules Takasumian, Bapak Soleman Panti, Bapak Denny Kaendo. Surat keputusan nomor 26 garing BPMJ garing Y.PD garing angka Romawi 5 tahun 2023 tentang pengangkatan Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi di Jemaat Geming Yudea Palua wilayah Manado Timur 6 karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. BPMJ Geming Yudea Palua wilayah Manado Timur 6 menimbang dan seterusnya mengingat, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Jemaat yakni Bapak Billy Soputan. Kedua, melaksanakan tugas-tugas Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Jemaat sesuai hasil keputusan sidang majelis jemaat dan atau petunjuk BPMJ. Ketiga, mengembangkan potensi sumber daya ekonomi jemaat yang perlu dikembangkan. Keempat, masa tugas Komisi PSD ini sama dengan masa tugas BPMJ. Kelima, keputusan ini berlaku sejak pelantikan. Dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam SK ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Sekian. Jemaat Maha Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan dilantik untuk menjadi tim kerja Hapsab PKB Geming dan ulang tahun PKB Geming tahun 2023 dan anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Jemaat, agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan dan penugasan Tuhan lewat gerejanya. Kami mempersilahkan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi tim kerja Hapsab PKB Geming dan ulang tahun PKB Geming tahun 2023 dan anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Jemaat Yudea Palua? Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitahan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, serta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas-tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara dengan rajin dan setia, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas saudara-saudara sebagai pelayan Yesus Kristus. Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengar janji saudara-saudara. Dia menguatkan dan menolong saudara-saudara dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini. Amin. Saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Mesir Injili di Minahasa, melantik saudara-saudara menjadi tim kerja Hapsab
dan ulang tahun PKB Gemini tahun 2023 dan anggota Komisi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuat bagi Allah. Amin. Jemaat dengarkan nasihat ini, saudara-saudara yang baru saja dilantik, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mohon kiranya menghadap jemaat. Jemaat Maha Tuhan, inilah saudara-saudara kita yang baru saja dilantik dalam mengemban tanggung jawab dan panggilan gereja. Karena itu sambutlah mereka yang baru dilantik ini dengan sukacita dan terimalah dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah dan bekerja sama dengan mereka selalu, supaya segala sesuatu yang akan mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sambil menyanyi himne jemaat 360 pada Tuhan.